Setiap bisnis awalnya berawal dari mimpi, bukan? Dan sangat mudah untuk merasa bersemangat dengan mimpi sampai Anda menghitung angka-angkanya. Ada 3 angka atau metrik yang menentukan apakah bisnis Anda adalah mesin uang atau bencana yang berjalan lambat. Jika Anda berpikir sebuah bisnis apapun, berjalan dengan sesuatu selain angka-angka aktual yang nyata, Anda akan mengalami masa-masa yang sangat buruk. Tidak masalah jika Anda menjalankan kios limun atau perusahaan perangkat lunak. Anda akan selalu dihadapkan dengan angka-angka tersebut dan kebanyakan orang tidak tahu apa artinya, apalagi cara menggunakannya. Jadi, berikut adalah 3 metrik bisnis yang harus dipahami oleh setiap calon pengusaha. Selamat datang di Alux. Jadi, kita akan mulai dengan sesuatu hari ini yang disebut biaya akuisisi pelanggan atau CAC. Jadi, setiap bisnis pada akhirnya menghadapi satu pertanyaan yang tidak dapat dihindari. Berapa biaya untuk mendapatkan pelanggan baru? Itulah CAC Anda. Itu adalah pilar pertama dari Trinitas Suci Metrik Bisnis. Di atas kertas, hal itu terlihat cukup mudah karena sebagian besar memang begitu. Anda menghabiskan uang untuk menarik pelanggan dan beberapa dari mereka membeli. Bagilah pengeluaran Anda dengan jumlah pelanggan baru dan Anda akan mendapatkan CAC. Dan Anda akan mendapatkan CAC. Berikut rumusnya. Oke, CAC Anda sama dengan total pengeluaran penjualan dan pemasaran dibagi dengan jumlah pelanggan baru. Jadi, jika Anda menghabiskan $10.000 untuk iklan Facebook bulan lalu dan mendapatkan 100 pelanggan, CAC Anda adalah $100. Sederhana, bukan? Namun, inilah jebakannya. Bagaimana jika rata-rata pelanggan hanya menghabiskan $80 dengan Anda, tiba-tiba, Anda membayar $100 untuk mendapatkan $80 kembali. Dalam skenario tersebut, mendapatkan lebih banyak pelanggan adalah hal yang membuat Anda gulung tikar. Itulah mengapa CAC tidak kenal ampun. Sebuah bisnis dapat terlihat menarik dari luar dengan banyak pelanggan baru setiap bulan, tetapi jika CAC lebih tinggi daripada uang yang dihasilkan setiap pelanggan, Anda benar-benar membayar untuk bangkrut. Bayangkan seperti menjalankan stand limun. Anda menghabiskan $10 untuk membuat poster dan 5 orang muncul. Itu berarti $2 hanya untuk mendatangkan setiap orang ke stand Anda. Jika sebuah cangkir terjual seharga $1, Anda akan merugi dalam setiap penjualan. Meskipun stand Anda adalah yang paling populer di pasaran, pertumbuhan akan membunuh Anda. Dan inilah bagian terburuknya, oke, CAC hampir selalu naik seiring waktu. Pelanggan termurah adalah yang paling mudah didapatkan. Teman, pengguna awal, orang yang sudah mengenal Anda, mereka tidak membutuhkan biaya banyak. Namun, kecuali Anda membuat produk hanya untuk grup Discord kecil Anda, pada akhirnya Anda perlu menjangkau orang-orang yang lebih sulit diyakinkan. Saat itulah, iklan menjadi lebih mahal, persaingan meningkat, saluran pemasaran menjadi jenuh. Pada tahun 2022, pedagang Shopee melihat biaya rata-rata untuk mendapatkan pelanggan melalui iklan berbayar melonjak sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Facebook dan Instagram, biaya iklan hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun. Menjaga CAC tetap terkendali adalah salah satu bagian tersulit dalam bisnis. Apple tidak perlu menghabiskan $100 untuk iklan untuk menghasilkan $100 dalam penjualan. Semua orang sudah tahu kapan iPhone baru akan diluncurkan. Mereka membangun merek itu bertahun-tahun yang lalu, tetapi 99,9% bisnis bukanlah Apple. Itulah sebabnya angka berikutnya dalam Trinitas Suci itu sangat penting. Jika CAC memberitahu Anda berapa biaya untuk mendapatkan pelanggan, metrik berikutnya memberitahu Anda berapa nilai pelanggan itu sebenarnya. Namun sebelum kita membahasnya, saya akan meluangkan waktu sejenak untuk memberitahu Anda bahwa masih banyak lagi yang bisa dipelajari dari sini. Di dalam aplikasi Alux, kami tidak hanya memiliki sesi pelatihan harian untuk semua area kehidupan Anda, tetapi juga kursus khusus yang ditulis dan disajikan oleh para ahli industri yang memberi Anda informasi tentang apa yang perlu Anda fokuskan agar sukses dalam bisnis. Aplikasinya memang tidak murah, tetapi lebih dari terjangkau karena sejauh menyangkut investasi, tidak ada yang lebih aman daripada berinvestasi pada diri sendiri. Namun untuk mempermanis kesepakatan bagi Anda, unduh aplikasinya dan pindai kode QR ini dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Sampai jumpa di bagian dalam. Namun sementara itu, mari kita beralih ke metrik bisnis berikutnya, yaitu nilai seumur hidup. Nah, ini adalah jumlah total uang yang diberikan pelanggan kepada Anda selama menjalin hubungan dengan bisnis Anda. Bukan hanya untuk pembelian pertama, tetapi untuk setiap pembaruan, penjualan tambahan, dan rujukan yang mereka hasilkan. Jadi, begini rumusnya, oke. LTV Anda sama dengan nilai pembelian rata-rata dikalikan dengan jumlah pembelian dikalikan dengan rata-rata umur pelanggan.
Jadi, jika pelanggan Anda menghabiskan $50 sebulan, bertahan selama 12 bulan, dan tidak pernah kembali, LTV mereka adalah $600. Sekarang bandingkan dengan CAC. Jadi, jika Anda mengeluarkan biaya $100 untuk mendapatkan mereka, dan mereka menghasilkan $600 selama masa hidup mereka, Anda memiliki bisnis yang solid. Jika mereka hanya menghasilkan $50 total, nah, Anda sudah selesai. Dan ada rasio emas di sini, oke, untuk setiap $1 yang Anda belanjakan untuk mendapatkan pelanggan, Anda harus menghasilkan setidaknya $3 kembali dari waktu ke waktu. Itulah aturan LTV CAC. Anggap saja seperti langganan game video. Oke, teman Anda mendaftar seharga $10 sebulan. Jika mereka berhenti setelah 1 bulan, nilai mereka adalah $10. Jika mereka bertahan selama 3 tahun, itu adalah $360. Sekarang, jika perusahaan menghabiskan $30 untuk mendapatkan mereka, 1 bulan berarti kerugian $20, tetapi 3 tahun berarti keuntungan $330. Itulah sebabnya bisnis tidak peduli jika mereka kehilangan uang di muka. Mereka bertaruh pada LTV. Netflix adalah contoh nyata di sini. Dengan sekitar $15 sebulan, pelanggan 3 tahun bernilai $540. Itulah sebabnya Netflix mampu menghabiskan $100. Bertahan selama 3 tahun, itu adalah $360. Sekarang, jika perusahaan menghabiskan $30 untuk mendapatkan mereka, 1 bulan berarti kerugian $20, tetapi 3 tahun berarti keuntungan $330. Itulah sebabnya bisnis tidak peduli jika mereka kehilangan uang di muka. Mereka bertaruh pada LTV. Netflix adalah contoh nyata di sini. Dengan sekitar $15 sebulan, pelanggan 3 tahun bernilai $540. Itulah sebabnya Netflix mampu menghabiskan $100 atau lebih untuk mendapatkan Anda. Imbalannya berlipat ganda. Starbucks bekerja dengan cara yang sama. Rata-rata pelanggan menghabiskan $14 seminggu, $728 setahun. Buat mereka tetap setia selama 1 dekade, dan 1 orang bernilai lebih dari 7.000. Itulah sebabnya Starbucks berinvestasi besar-besaran dalam aplikasi loyalitas dan penawaran khusus. Setiap tahun tambahan menambah ribuan nilai. Dan inilah pengaruhnya. Semakin tinggi LTV Anda, semakin banyak yang dapat Anda belanjakan untuk CAC. Misalnya, bisnis saus yang mengenakan biaya $50 per bulan dapat dengan mudah menghabiskan $500 untuk mendapatkan pelanggan karena seiring waktu orang tersebut dapat mendatangkan ribuan pelanggan. Namun, toko kaos seharga $5 tidak dapat menghabiskan $50 untuk iklan guna menjual 1 kaos. LTV yang rendah membatasi pertumbuhan Anda. Nah, inilah masalahnya. LTV hanya berhasil jika Anda dapat mempertahankan pelanggan. Itulah sebabnya Netflix menghabiskan miliaran dolar untuk konten baru. Setiap bulan tambahan Anda bertahan berarti ratusan juta pelanggan tambahan di seluruh basis pelanggan mereka. Sebagian besar bisnis melebih-lebihkan berapa lama orang akan bertahan. Pusat kebugaran, misalnya, sering menghitung LTV dengan asumsi anggota bertahan selama 2 hingga 3 tahun. Namun, pada kenyataannya, 50% berhenti dalam waktu 6 bulan. Jadi, apa yang mereka kira sebagai LTV $1.200 sebenarnya mendekati $300. Itulah sebabnya pusat kebugaran mengikat Anda dalam kontrak tahunan. Mereka memaksakan angka yang lebih tinggi. Inilah alasan dibalik semua fasilitas gratis yang ditawarkan perusahaan. Kartu loyalitas, hadiah, poin, diskon yang dipersonalisasi. Semuanya dirancang untuk memperpanjang LTV. Semakin lama Anda berlangganan, semakin banyak uang yang mampu mereka belanjakan untuk mengejar pelanggan berikutnya. Dan ya, oke, inilah mengapa langganan sengaja dibuat menjengkelkan untuk dibatalkan. Ada seluruh model bisnis yang mengandalkan Anda untuk lupa membatalkan. Semakin lama Anda lupa, semakin tinggi nilai seumur hidup Anda. Jadi, berikut rangkumannya. Oke. LTV menunjukkan kepada Anda berapa nilai pelanggan. CAC memberitahu Anda berapa banyak yang perlu Anda belanjakan untuk mendapatkan mereka. Rasionya harus setidaknya 3:1. Dan itu membawa kita ke bagian terakhir dari Trinitas Suci ini, karena sejauh ini kita belum membahas produk yang sebenarnya. Dan disinilah metrik terakhir berperan. Bang, ada nggak sih aplikasi buat transfer yang adminnya murah? Terakhir berperan, margin. Jadi margin mengukur berapa banyak laba yang Anda peroleh dari setiap dolar yang Anda hasilkan. Itu adalah pendeteksi kebenaran yang utama. Anda dapat memiliki CAC rendah, LTV bagus, dan tetap gagal jika margin Anda sangat tipis. Itulah sebabnya margin adalah pilar ketiga dari Trinitas Suci metrik bisnis. Ada 2 jenis yang harus Anda pahami.
Margin kotor, yaitu pendapatan dikurangi biaya langsung untuk memproduksi produk atau jasa. Dan margin bersih, pendapatan dikurangi semua biaya, produksi, pemasaran, gaji, sewa, pajak, utang, semuanya. Jadi margin kotor Anda memberitahu Anda seberapa menguntungkan produk Anda. Margin bersih memberitahu Anda seberapa menguntungkan bisnis Anda. Jadi begini perhitungannya. Margin kotor sama dengan pendapatan dikurangi biaya pokok penjualan dibagi pendapatan. Margin bersih adalah laba bersih dibagi pendapatan. Jika Anda menjual sesuatu seharga $100 dan biaya produksinya $40, margin kotor Anda adalah 60%. Jika setelah membayar staf, sewa, pemasaran, dan pajak, Anda hanya menyimpan $10, margin bersih Anda adalah 10%. Bayangkan Anda menjual kue. Oke, Anda membeli tepung, gula, dan mentega seharga $2, dan Anda menjual kue seharga $5. Di atas kertas, Anda menghasilkan $3. Itulah margin kotor Anda, keuntungan dari membuat dan menjual kue. Tetapi kemudian Anda menyadari bahwa Anda juga harus membayar $2 untuk listrik, pengemasan, dan pengiriman. Tiba-tiba, Anda hanya punya $1. Itulah margin bersih Anda, uang sungguhan yang Anda simpan setelah semua hal lainnya. Margin adalah perbedaan antara mengira Anda menghasilkan uang dan benar-benar menghasilkan uang. Margin menentukan seberapa cepat Anda dapat berkembang, seberapa banyak yang dapat Anda investasikan kembali, dan apakah bisnis Anda bertahan dari penurunan. Merek-merek mewah berkembang pesat karena margin. Tas tangan Gucci membutuhkan biaya pembuatan beberapa ratus, tetapi dijual seharga ribuan. Margin kotor mereka melebihi 70% yang memberi mereka ruang yang sangat besar untuk dibelanjakan pada pemasaran, desain toko, dan pencitraan merek sambil tetap meraup keuntungan besar. Sekarang, untuk membandingkannya, toko kelontong hidup dengan margin yang sangat tipis, seringkali sekitar 1 hingga 3%. Mereka bertahan hidup hanya dengan mendorong volume yang besar. Walmart menghasilkan miliaran, bukan karena marginnya besar, tetapi karena skalanya sangat besar. Perusahaan teknologi adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bisnis perangkat lunak seringkali memiliki margin kotor 70 hingga 90% karena setelah kode ditulis, mendistribusikannya ke jutaan pengguna hampir tidak memerlukan biaya apapun. Itulah sebabnya bisnis SAS menjadi kesayangan VC. Margin yang besar ditambah pendapatan berulang ditambah LTV yang tinggi. Rata-rata perusahaan S&P 500 memiliki margin bersih sekitar 10%. Raksasa teknologi seperti Microsoft dan Google memiliki margin bersih 25 hingga 30%. Lalu ada merek mewah seperti Hermes yang melaporkan margin operasi 30 hingga 40%, termasuk yang paling besar di dunia. Sebaliknya, supermarket dan maskapai penerbangan hanya memiliki margin bersih 1 hingga 5%. Itulah sebabnya investor Miller melihat perangkat lunak dan barang mewah, tetapi tidak tertarik dengan bahan makanan dan maskapai penerbangan. Margin menentukan permainan. Inilah sebabnya investor tidak terlalu peduli dengan pertumbuhan pendapatan dan lebih peduli dengan pertumbuhan margin. Bisnis yang menghasilkan $10 juta dengan margin bersih 2% mempertahankan $200.000. Bisnis lain yang menghasilkan $5 juta dengan margin 20% mempertahankan $1 juta. Lebih besar tidak selalu lebih baik. Margin adalah pemeriksaan realitas terakhir. CAC menunjukkan biaya pertumbuhan. LTV menunjukkan imbalan. Dan margin menentukan apakah Anda benar-benar mempertahankan sesuatu. Nah, itulah 3 hal terpenting dalam metrik bisnis. Oke, CAC, LTV, dan margin. Bersama-sama, ketiganya menentukan apakah bisnis Anda berkembang menjadi mesin uang atau malah diam-diam bangkrut. Namun, inilah kenyataannya. Oke, ini hanyalah titik awalnya. Ada lusinan metrik lain yang membedakan amatir dari profesional. Hal-hal seperti churn, burn rate, periode pemutaran, margin kontribusi, siklus konversi kas. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, beritahu kami karena kami sedang mempertimbangkan untuk mengubahnya menjadi seri lengkap. Ada banyak sekali angka di luar sana. Dan begitu Anda melihatnya dengan jelas, bisnis berhenti menjadi perjudian dan mulai menjadi formula. Terima kasih telah menonton, Aluxa. Kami harap